yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kita akan menghadapi suatu hari nanti yang tidak ada gunanya lagi harta, putra, anak cucu keturunan kita sebagai pembela, kecuali kita menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Qalbun salim inilah level hati yang paling paripurna. Tapi jika manusia tidak jaga hatinya sehat, dia akan turun grade menjadi qalbun marid. Hatinya keras, hatinya sakit. Perhatikan dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Hatinya sakit, berpenyakit. Dan jika sudah sampai pada level hati yang sakit ini pun kita tidak melakukan perawatan, maka kita akan sampai pada hati yang ketiga, qalbun mayyit. Hatinya mati. Perhatikan Quran surah Al-Hajj ayat 46. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, bukan mata yang buta, melainkan yang buta ada dalam qalb, di dalam dada mereka. Ketika hati sudah buta, hati sudah mati, maka dia akan sulit menerima kebaikan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayyit. Inilah paling sedikit klasifikasi hati menurut tingkat kesehatannya. Bapak Ibu sekalian, tingkat kesehatan hati ini sangat menentukan dua hal yang fundamental dalam kehidupan kita. Yang pertama, tingkat kesehatan hati ini sangat menentukan cara kita mengambil keputusan dalam hidup. Yang kedua, tingkat kesehatan hati ini sangat menentukan daya tahan kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan. Karena dua hal yang fundamental ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal itu juga yang menyebabkan kemudian manusia harus berhati-hati dan menjaga betul hatinya. Karena hati ini paling sedikit punya banyak sekali fungsi. Yang pertama, hatilah yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surah At-Taghabun ayat 4. Wallahu alim bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak ingin memutuskan hubungan dengan kita. Tidak. Sehingga dia meletakkan instrumen yang namanya qalb ini, hati ini. Tapi pada umumnya manusia yang sering memutuskan hubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu perhatikan, semua ritual ibadah dalam Islam ini selalu melibatkan hati. Karena hatilah yang akan menyambungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Melibatkan hati ini dilegal formalkan dalam ilmu fikih, menjadi rukun pertama dalam semua rumpun ibadah. Dan rukun pertama itu bernama niat. Niat itu adalah cara kita melibatkan hati dalam ibadah. Jadi sholat mesti pakai hati. Doa mesti pakai hati. Zikir mesti pakai hati. Itulah sebabnya iblis dan setan punya misi menghilangkan hati anak Adam ini ketika dia beribadah.
alladzi waswisu fi sudurin nas. Dia hajar di titik itu. Sementara kita tegak berdiri solat, hati kita akan dibawa berlari kemana-mana. Bahkan kunci yang tak ketemu tadi malam pun ketemu pagi ini. Betapa lihai setan dan iblis membawa hati kita. Lalu apakah Allah tidak mendengar doa yang tidak pakai hati? Allah dengar. Tapi Allah tidak sudi mengabulkan doa yang tidak pakai hati. Maka hatilah yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah. Jika dia tidak jaga hatinya, maka dia kehilangan satu instrumen yang paling berharga yang dapat menghubungkan dia dengan Tuhannya. Yang kedua, hati itu sebagai tempat nilai yang luhur pada diri manusia. Seperti rapot anak-anak kita. Bedanya adalah kalau rapot anak kita diambil tiap semester. Nah, rapot kita bawa kemana-mana, dan itu bernama qalb. Hadis yang saya baca di awal tadi itu penggalan akhir dari sebuah hadis yang disampaikan sahabat mulia Abu Abdillah An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Sebelumnya hadis ini bicara tentang masalah halal, haram, dan mutasyabihat. Perhatikan cara Rasulullah menasihati kita. Betapa hati ini menjadi hakim yang sanggup menentukan siapa jati diri kita sesungguhnya. Sesungguhnya orang bisa membohongi orang lain, tapi tidak dapat membohongi hatinya. Itulah sebabnya hati menjadi tempat Allah menilai kita. Nabi sendiri menginformasikan demikian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak lihat tampang Anda, penampilan Anda, harta Anda. Walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat hatimu dan Allah melihat ketulusan amalmu. Jika orang sudah mencoba-coba membohongi hatinya, dia kehilangan nilai tertinggi di hadapan Sang Pencipta. Yang ketiga, hati itu adalah instrumen untuk menguatkan kebenaran. Allah sengaja pasang hati kita itu agar kita lebih mudah mendekat kepada kebenaran. Perhatikan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Betapa mudahnya hati-hati orang beriman itu bergetar ketika nama Allah disebut. Bergetarnya hati seorang muslim, seorang mukmin ketika mendengar nama Allah itu indikator bahwa hatinya masih berfungsi. Bapak Ibu yang mulia, mari kita kenang-kenang masa kecil kita. Bukankah dahulu yang pertama kali kita tipu itu mama kita sendiri, sebelum kita menipu orang lain? Kita belikan dia gula, selepas dia balik, apa yang kita lakukan? Kita katakan padanya bahwa angsulnya tak ada. Itulah latihan menipu pertama kali. Sasarannya pasti yang paling empuk. Siapa yang paling empuk? Ibu kita sendiri. Karena dia percaya betul dengan kita. Dan sayangnya kita mulai dustai dia. Apa yang terjadi pada saat kita perdana menipu ibu kita sendiri? Tiba-tiba hati kita ini bergoncang keras. Seperti ada gempa dalam tubuh kita. Efek dari gempa dan goncang keras dalam tubuh kita itu membuat tubuh kita berkeringat. Sikap kita tak tenang. Mata kita berkedip berulang kali. Dan apa yang membuat hal itu terjadi? Karena hati kita masih berfungsi. Sehingga kemaksiatan yang kita lakukan sedikit saja mampu membuat hati itu bergetar keras. Seolah-olah menyampaikan bahwa tindakan kita salah. Hatinya masih fungsi. Tapi masalahnya, itu besok kita ulangi lagi.
Minggu depan kita ulangi lagi. Bulan depan kita ulangi lagi. Apa yang terjadi? Hatinya rusak. Maka ketika dia berbuat maksiat, hatinya tak bergetar dan tak menyesal sedikit pun. Hati-hati orang yang mendengar azan, kemudian melalaikan azan. Tak segera dia melaksanakan sholat 5 waktu. Sesungguhnya hatinya sedang rusak. Dan tugas kita memperbaiki hati itu. Jika Bapak Ibu tanya kepada saya, bagaimana cara menjaga hati kita tetap sehat? Saya tidak tahu jawabannya. Yang tahu itu Ibnu Hajar dalam kitab Munabihat ala Istidadi Liyaumil Mi'ad. Ibnu Hajar ini menukil nasihat dari Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini pendapatnya tidak dapat kita bantah. Karena dia adalah ulama yang berguru langsung dengan para sahabat. Sahabat Nabi. Beliau menyampaikan demikian. Ada 6 faktor yang membuat hati kita begitu cepat rusak. Turun grade, qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayyit. Cepat sekali. Kata Imam Hasan Basri, yang pertama, yuznibuna bi raja'i taubat. Jika seseorang berbuat dosa, menggampangkan berbuat dosa dengan alasan nanti taubatnya diterima. Ini merusak hati. Pertanyaannya begini, apa yang salah dari kalimat ini? Jawabannya tidak ada. Allah akan mengampuni seorang hamba yang berdosa, walaupun dia berulang kali melakukan dosa itu. Selama hamba itu masih diberikan kesempatan dalam hidup. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah, kalau kalimat ini kita kunyah-kunyah, kita renungkan dalam-dalam, kita akan menemukan bahwa kalimat Imam Hasan Al-Basri ini hanya pengantar. Nasihatnya di balik kalimat ini. Nasihatnya adalah, hati kita akan rusak kalau kita mulai menganggap enteng urusan dengan Tuhan. Di situ poinnya. Orang yang berbuat dosa kemudian berkata, nanti Allah ampuni aja kok. Ini sebenarnya dia menganggap enteng urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat rusak. Kalau dia sudah menganggap enteng urusan dengan Tuhan, apalagi dengan manusia. Bukan hanya hubungannya dengan Allah yang rusak, hubungannya dengan manusia pun akan rusak. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ada sesuatu yang menghalangi anugerah Allah yang besar terhadap diri kita. Allah itu mengirimkan anugerah begitu besar. Perhatikan surah Ar-Rahman. Satu-satunya surah yang hampir setengah surah itu ayatnya bunyinya sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau nikmat yang mana lagi kita dustakan dari Tuhan kita, yang memang Maha Pemurah itu. Jadi sesungguhnya Allah menurunkan karunia-Nya itu setiap saat. Tapi kenapa orang dapat karunia kita enggak? Rupanya ada yang menahan itu. Yang menahan itu dosa kita. Jadi yang patut kita waspadai dari dosa itu bukan hanya sekedar membuat kita susah di akhirat. Tapi yang juga harus kita waspadai dari dosa itu, dia akan membuat kita susah di dunia. Karena kita kesulitan menerima karunia Allah karena dosa itu. Tahu dari mana Ustaz? Dari Quran surah An-Nuh ayat 11 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perhatikan nasihat para nabi ini. Dia minta umatnya yang suruh bertobat. Katakan Nabi, pada umatmu suruh dia tobat. Tuhan akan terima tobatnya. Yursilis sama alaikum midrara. Setelah fase bertobat itu, maka kemudian Allah menurunkan air hujan yang selama ini diharapkan. Wa yumdid bi amwal,
maka akan dicukupkan dia punya harta. Wabanin, anak cucu mereka. Jadi siapa yang menganggap enteng urusan dengan Tuhan, dia akan merusak hatinya sendiri, cepat atau lambat. Yang kedua, kata Imam Hasan al-Basri, yang merusak hati itu, wa yata'allamuna al-'ilm wa la ya'malun. Dia belajar ilmu tapi dia tidak punya niat sedikit pun mengamalkannya. Ini berbeda dengan belum bisa mengamalkan. Berbeda. Contoh, kita belum naik haji. Belajar rukun haji. Berlatih, manasik. Memang kita belum berhaji. Nunggu urutan kursi. Apakah kita termasuk kategori yang kedua? Tidak. Kita sudah punya niat mengamalkan, hanya kesempatannya belum tiba. Yang dimaksud yang kedua ini adalah dia betul-betul tidak punya niat untuk mengamalkannya. Kalimat kedua ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak belajar. Karena seburuk-buruknya orang yang berilmu, minimal dia mengetahui daripada orang yang tidak berilmu. Jadi yang kedua merusak hati kita itu kalau kita tidak punya niat untuk melaksanakan apa yang kita pelajari. Tidak punya niat sedikit pun. Yang ketiga, yang merusak hati itu kata Imam Hasan al-Basri, wa idza 'amilu la yakhlisun. Dia beramal tapi dia tidak berusaha ikhlas. Bapak Ibu yang saya muliakan, ikhlas itu proses. Ya seperti mencuci baju yang dahulunya kotor. Begitu sakitnya dicuci itu. Makanya ada surah dalam Al-Quran yang namanya surah Al-Ikhlas. Dia menggosok persepsi manusia yang dahulu buruk tentang Tuhan. Dia katakan Tuhan itu punya sekutu, punya orang tua, punya keturunan. Maka surah Al-Ikhlas ini menggosok persepsi manusia tentang itu. Ikhlas itu proses. Tidak ada jalan keikhlasan, jalan melompat. Tapi jalan setapak demi setapak melalui duri dan perih hati. Ketika Jumat tiba, kita bersedekah 2.000. Kenapa kita tidak sakit hati? Karena hampir 10 tahun kita sedekah 2.000. Hati kita tak sakit lagi. Ustadz, aku mau tingkatkan jadi 10.000. Silahkan. Tapi aku tidak ikhlas Ustadz. Kayak apa? Lanjutkan. Loh, kok disuruh lanjutkan? Karena tidak ada pintu lain selain melakukan itu. Ikhlas ini mujahadah. Tapi saya tidak ikhlas, lanjutkan. Napas saya cepat Ustadz, bagus. Ulangi minggu depan. Masih cepat Ustadz, ulangi minggu depan. Masih cepat Ustadz, ulangi minggu depan. Terus 6 bulan berikutnya, napasnya stabil. Ustadz, napas saya stabil. Selamat, Bapak sudah ikhlas level 10.000. Jadi ikhlas itu berawal dari ketidakikhlasan yang dilatih dan diulang-ulang sampai Anda tidak merasakan sakitnya lagi. Anda imun, Anda ikhlas. Ustadz, saya mau upgrade, saya naikkan 20.000, bagus. Menetes air mata depan khotib. Kirain terharu, sekalinya kehilangan 20.000 itu bang. Ikhlas, masih menangis saya Ustadz. Ulangi minggu depan. Masih menangis Ustadz, ulangi minggu depan. Masih menangis Ustadz, ulangi minggu depan. Gimana caranya Ustadz? Ulangi minggu depan. Terus. Nanti kemudian dia lapor, Ustadz,
air mataku kering. Selamat, Bapak ikhlas level 20.000. Wah, saya semangat Ustaz. Saya tingkatkan 100.000. Mau pingsan depan khotib. Jadi begitulah ikhlas. Jadi jangan berhenti sedekah kalau Anda tidak ikhlas. Mau lewat jalan apa? Jangan berhenti bersedekah kalau Anda tidak ikhlas. Karena bersedekah sambil meluruskan niat masih jauh lebih baik daripada tidak sedekah sama sekali. Dan cuma itu jalannya. Kita hanya bisa berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah meningkatkan keikhlasan kita dan memaafkan porsi ketidakikhlasan kita dalam setiap rumpun ibadah. Yang keempat, yang dapat merusak hati itu, kata Imam Hasan al-Basri, wa ya'kuluna rizqullah wa la yashkurun. Hari-hari dia makan rezeki dari Tuhan, tapi dia tidak mau bersyukur. Dalam surah Ibrahim ayat 7, perhatikan betapa Allah menyandingkan keutamaan orang bersyukur dengan derita orang tak syukur. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, ya kan? Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Disanding ini. Disanding. Siapa orang syukur ditambah-tambah. Siapa orang kufur diazab yang pedih. Allah tidak kasih garis intermediate di tengah itu. Sehingga kita tidak bisa sembunyi di garis tengah itu lalu berkata, Tuhan, memang saya tidak syukur, tapi tidak kufur juga kok, mana bisa. Kalau Anda tidak syukur, itu kufur namanya. Ustadz, Allah kok kelihatannya kejam, tidak kasih kita pilihan. Bukan kejam. Allah tidak ingin kita menderita, sehingga dia tidak kasih pilihan. Hari-hari makan rezeki dari Allah. Rezeki itu pun bertingkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Rezeki yang pertama itu wajah nazar yatajayatu. Orang memandang rezeki itu berdasarkan pertambahan banyak. Contoh ya, uang tambah banyak tambah rezeki, emas tambah banyak tambah rezeki, tabungan tambah banyak tambah rezeki, mobil tambah banyak tambah rezeki, rumah tambah banyak tambah rezeki. Itu rezeki kelas pertama, berdasarkan kuantitas. Apa itu salah Ustadz? Jangan disalahkan. Tuhan menyatakan pertambahan itu rezeki. Yursilis sama alaikum midrara wa yundid bi amwal wa banin. Air yang makin deras rezeki. Uang yang tambah banyak rezeki, anak tambah banyak rezeki. Tapi kita tidak boleh berhenti pada makom ini, terlalu banyak resikonya. Dan resiko terbesar Allah peringatkan dalam Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nanti kita lupa sama tujuan hidup kita. Penyesalan kita paling akhir adalah kita kemudian menyadari selama ini yang kita kejar-kejar mati-matian rupanya tidak kita bawa mati. Itu masalahnya. Makanya kata para ulama dahulu, jika punya emas permata letakkan dalam peti besi saja. Jangan kau letak dalam hati. Jika emas permata kau letak dalam hati, suatu saat maling datang bertandang, bukan hanya emasmu yang hilang, tapi hatimu ikut dibawa berlari. Jika punya rumah mewah, alhamdulillah, tapi dirikan di atas tanah saja. Tak boleh dirikan rumah itu dalam hati. Kalau rumah itu dirikan dalam hati, suatu saat rumah itu terbakar, bukan hanya rumah Anda saja terbakar, tapi hati Anda ikut terbakar bersamanya. Dan air mata belum tentu sanggup memadamkan itu. Jadi cepat-cepat naik kelas pada rezeki yang kedua, wajah nazar insyarah. Rezekinya itu bukan hanya pertambahan banyak, tapi pertambahan kebahagiaan. Itu rezeki yang lebih mahal dari harta benda. Karena sejarah membuktikan Fir'aun itu kekuasaannya banyak tapi nggak bahagia. Qarun itu kekuasaannya banyak tapi nggak bahagia. Rupanya ada rezeki yang lebih tinggi dari kekuasaan dan harta yang banyak. Apa itu? Kebahagiaan. Allah sengaja mencipta kebahagiaan di atas dunia ini untuk memberikan kita satu rezeki yang lebih mahal dari harta dan benda.
kebahagiaan. Begitu banyaknya orang punya harta dan benda tapi tidak bahagia. Dan kehidupan ini bukan hanya cari bahagia. Jadi jangan buru-buru berhenti di makom kedua ini. Tapi harus naik kelas pada makom tertinggi, pada puncak persepsi. Wajah nazar ibadah. Bahwa rezeki yang paling mahal itu ibadah. Bukan harta benda, bukan bahagia, tapi ibadah. Siapa yang menganggap ibadah ini rezeki yang paling mahal, maka kacau dia punya hati kalau tidak sholat 5 waktu. Galau hatinya kalau tidak puasa. Sedih hatinya jika tak bayar zakat. Karena dia menganggap kesempatan ibadah adalah kesempatan menerima rezeki yang besar dari Allah. Dan memang demikian, perhatikan wasiat Nabi kita dalam hadis riwayat Muslim. Dan sebagian hadis riwayat Ahmad. Nomor 725. Rakaat al-fajr khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum fajar. Ada ulama mengatakan salat fajar itu sendiri lebih mahal dari dunia dan seisinya. Mari kita renungkan ini, betapa mahalnya 2 rakaat salat sunnah jika dibandingkan dengan seluruh harta di dunia ini. Dan betapa murahnya dunia dan seisinya ini jika dibandingkan dengan 2 rakaat salat sunnah saja. Ibadah mahal sekali. Mahal. Seorang pemuda datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal lalu dia berkata, "Wahai Tuan Guru, saya memang mengadu kepada Anda. Adukan halmu padaku," kata Imam Ahmad bin Hanbal. "Begini, saya dagang, sepupuku dagang. Kami sama-sama muslim, tapi saya ini masih mau sholat, saya masih mau puasa, saya masih mau sedekah. Nah, sepupuku itu tak pernah tampak sholat, tak mau sedekah, tak mau puasa. Tapi kenapa dagangannya yang untung terus? Nah, saya mau rugi terus. Dia berkembang terus, saya mau gulung tikar. Apa kiranya Allah tidak melihat di mana di antara berdua kami lebih pantas menerima anugerahnya?" Perhatikan jawaban Imam Ahmad bin Hanbal yang sampai pada puncak persepsi bahwa rezeki yang paling tinggi itu ibadah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? "Ketahuilah saudaraku, menurutku yang mendapat rezeki yang paling banyak itu Anda." "Loh, bagaimana demikian Tuan Guru? Saya ini mau rugi loh." Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? "Engkau sudah diuji dengan kerugian, dagangan tak laku, toko mau gulung tikar, masih mau-maunya bertahan sholat, masih mau-maunya sedekah, walaupun sedikit keuntungan, bahkan rugi, masih mau-maunya puasa, masih mau-maunya ibadah, masih mau-maunya taat pada Allah. Tapi sepupumu itu baru diuji dengan keuntungan dunia sedikit saja, sudah lupa dengan sholatnya, udah lupa dengan puasanya, udah nggak mau lagi sedekah, padahal untungnya banyak." Pada makom pertama ini manusia disebut manusia kuantitas. Pada makom yang kedua ini manusia disebut makom kualitas. Pada tingkatan yang terakhir ini manusia disebut dengan makom integritas. Dan integritas itu dalam bahasa agama kita namanya takwa. Jadi siapakah orang paling berintegritas dalam agama kita ini? Orang yang bertakwa. Dan dia paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan ini rezeki, harta benda, kebahagiaan, ibadah, tapi tidak mau bersyukur. Maka rusak hatinya. Udara yang kita hirup ini Bapak Saudara sekalian, kalau ditabungkan jadi tabung mini, ini harganya 40.000. Kalau dikasih tabung besar saat kita sakit di rumah sakit, ratusan ribu. Andaikan Allah meminta bayaran udara yang kita hirup dari kita bayi sampai sekarang, maka kita pulang dari masjid ini dalam kondisi bangkrut dan berhutang. Jantung kita ini, dia tetap berdetak walaupun kita tertidur. Allah yang mendetakkannya. 2 lubang hidung kita saja. Coba Bapak Ibu terka, mana yang menghirup, mana yang menghembus? Ustadz, dua-duanya menghirup. Pasti begini jalannya. Dua-dua mengembus, pasti begini. Kanannya menghirup, kiri menghembus, pasti begini.
Sekarang tentukan 2 lubang hidung Bapak Ibu sekalian. Mana menghirup, mana yang menghembus. Bapak Ibu pun bingung pagi ini, mana yang menghirup, mana yang menghembus. Betapa banyak bantuan Tuhan kepada kita. Untuk mengurus 2 lubang hidung kita pun gak pasti memutuskan mana yang menghirup, mana yang menghembus. Dia bergantian. Andaikan urusan 2 lubang hidung ini diserahkan pada Bapak Ibu sekalian pagi ini. Urus 2 lubang hidungmu. Maka bapak-bapak kada begawi-begawi lagi. Ibu-ibu tidak bisa masak. Karena banyak orang sesak napas. Salah mengurus 2 lubang hidung. Masya Allah. Saya teringat wasiat guru sekumpul. Siapa yang makan rezeki dari Tuhan, mendapat rezeki dari Tuhan, tapi dia tidak mau sholat, sungguh hamba yang tidak tahu terima kasih. Dan karena itu hatinya rusak. Yang kelima, kata Imam Hasan al-Basri, yang merusak hati kita itu, وَمَا يَرْضُونَ بِقَسْمَةِ اللَّهِ, dia tidak redha tetap terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicipta perempuan pengen jadi laki-laki. Udah dicipta laki pengen jadi perempuan. Kenapa lahirku di sini? Kenapa tidak lahir di Amerika? Kenapa lahir di Korea? Kenapa tidak lahir di Jepang? Kenapa bapakku ini? Kenapa mamaku ini? Dan lain sebagainya. Keluhan demi keluhan yang sebenarnya Allah tetapkan sudah. Ini merusak hati. Kenapa hidungku pesek? Kenapa tidak tambah sedikit material ya Allah? Sudah pakai jepit jemuran setiap hari tidak mancung juga. Masya Allah. Kenapa kulitku hitam? Kenapa kulitku putih? Dan lain sebagainya. Yang Allah sudah tetapkan. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui yang terbaik untuk kita, Pak. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadangkala kita berdoa, ya Allah, berikanlah hamba bunga yang indah. Dikabulkan Tuhan, datang besok, kaktus berduri. Salah ini ya Allah. Tidak sesuai dengan doa. Aku berdoa, aku ulangi lagi. Berikanlah aku hewan yang lucu. Besok datang, ulat berbulu. Maka kondisi spiritual seperti ini seorang hamba berkata, Tuhan, tiap hari aku berdoa meleset terus. Apa yang kupinta bukan itu yang diberi. Sekarang aku berhenti berdoa, plus berhenti sholat sekalian. Biar aja sekalian begini. Lihatlah sikap seorang hamba ini yang tidak ridho pada ketetapan Allah. Lama-kelamaan dia lihat kaktus yang berduri tadi, kalau dia punya bunga, bunganya jauh lebih indah dari bunga yang lain. Ulat berbulu tadi berubah jadi kepompong, akhirnya berakhir dengan kupu-kupu yang sangat lucu. Sebenarnya doanya dikabulkan Allah. Dan hamba kadang-kadang kita sadarnya terlambat. Ada teman saya di Balikpapan di Rapa. Lebih besar badannya dari saya. Ketemu di Balikpapan waktu saya baca doa. Saya baru tahu ceritanya. Anaknya 3, motornya 1, istrinya juga sama. Saya sudah minta izin cerita kepada beliau supaya dia ambil hikmahnya, tapi tak boleh sebut nama. Jadi Ustadz, kalau kami naik motor setengah mati sudah. Nah saya berlinang air mata di bulan Maret ketika istri saya positif anak keempat. Mau ku taruh di mana anak ini? Ya Allah, berikan saya motor biar second, biar bekas ya Allah, amin. Pada suatu acara ada hadiah utama mobil, yang berikutnya motor. Sebenarnya yang dia jaga motornya, karena sesuai dengan proposal, minta motor. Sekalinya disebutkan semua motor, tidak kena nomornya. Hampir dia buang kertasnya, undangan itu. Disebut mobil, keluar nomornya. Pada saat diserahkan kunci simbolik dari gabus itu, bergetar tangannya. Kaget melihat saya. Wah, Ikam di sini kah? Iya. Ikam sekalinya dapatlah. Iya. Kenapa bergetar tangan? San, aku kada kau nyetir kayak apa ini? Di belakang panggung, saya tarik duit seadanya di dompet saya. Kebetulan 700.000. Ini, Ikam kursus saja, stumat aja itu. Bisa sudah. 2 bulan berikutnya saya mau ke Surabaya, dia telepon. Nanti mampir sebentar. Kita makan kepiting dekat kantor pos. Saya lihat ada mobil kecepatan tinggi ngepot depan saya. Mobilnya sudah. Cuma dia punya bumper, penyot semua itu.
Yang penting bisa jalan. Alhamdulillah. Maka ridholah. Siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, Allah kasih dia. Allah berkahi dia. Yang terakhir, kata Imam Hasan al-Basri, yang merusak hati itu, wa yadfanuna mautahum wa la yu'tabirun. Kita ini mengurus orang mati, mengantarkan saudara kita ke kubur, dikubur, tapi kita tidak iktibar, tidak mengambil pelajaran. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kehidupan ini cuma dua masa menunggu. Yang pertama menunggu waktu sholat. Habis subuh siap-siap zuhur. Habis zuhur menjelang asar. Habis asar siap-siap maghrib. Habis maghrib siap-siap isya. Nah, jadi kehidupan yang pertama itu menunggu waktu sholat. Yang kedua kehidupan itu menunggu waktu disolatkan. Jadi hidup ini cuma dua. Menunggu waktu sholat dan menunggu disolatkan. Kita ini, khususnya bagi saya yang sudah di atas 40 tahun ini, kita ini sudah menghadiri pernikahan anak-anak teman kita, satu. Yang kedua, kita juga sudah menghadiri pemakaman teman-teman kita sendiri. Itu artinya apa? Artinya kita dalam waktu antrian yang sangat dekat. Dan sebaik-baiknya waktu menunggu itu, kita isi dengan perbuatan yang mengundang keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kehidupan kita yang lalu begitu banyak hal yang Allah tidak ridho atas perbuatan dan tindakan kita. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang tidak bisa ambil pelajaran saat mengantar temannya ke kubur, maka hatinya akan rusak. Bagaimana tidak rusak? Apa dia tidak menyadari sebentar lagi yang diantar dia? Apa dia tidak menyadari bahwa dia akan melewati satu proses yang begitu menyakitkan yang namanya sakaratul maut? Yang begitu banyak para ulama menakutinya. Karena beliau paham pada kondisi kegoncangan yang luar biasa itu sangat membuat kita begitu terguncang jiwa dan hati kita. Makanya setiap subuh kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan menghadapi fase berikutnya dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan beribadah, menjalani sisa-sisa umur kita. Maka Bapak Saudara sekalian, demikianlah 6 hal yang merusak hati manusia itu. Menurut Imam Hasan al-Basri, semoga kita dapat mengambil pelajaran dari nasihat dan perkataan para ulama yang tentu didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperpanjang usia kita, memberikan kita kesehatan sampai dapat melihat anak cucu kita bahagia semua. Jika ada yang datang punya penyakit, semoga Allah melemahkan penyakit ini 1000 kali. Sehingga tidak mengganggu kebahagiaan dan kekuatan kita beribadah. Semoga Allah melindungi kita dari mara bahaya, bala dan bencana. Semoga Allah menurunkan berkah di atas ubun-ubun kepala kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur orang tua kita yang sudah meninggal. Mengampuni dosa-dosa kita pada orang tua kita ini. Sampai meregang nyawa pun kita belum sanggup barangkali membahagiakan hatinya. Siapapun yang datang di sini, jika orang tuanya masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran atas hatinya, menunggu kita semua datang ke kampung halaman masing-masing. Semoga membuat lapang hatinya menerima punya putra-putri seperti kita. Semoga Allah menitipkan kekuatan dan anugerah yang banyak kepada kita anak-anak di perantauan ini supaya dapat membahagiakan mereka di akhir-akhir usianya. Semoga semua yang hadir ini Allah berikan keluarganya keluarga yang bahagia, apapun konflik dan kekurangan di antara mereka. Semoga semua yang hadir ini punya anak-anak yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang santun kata kepada keduanya ketika mereka saat sakit keras tak berdaya, yang masih
mau membelai lembut kepala kita saat kita dalam kondisi sakratul maut. Dia masih mau bisikkan la ilaha illallah ke telinga kita dengan lembut dan kasih sayang. Semoga anak kita menjadi anak soleh dan solehah, anak yang baik hatinya, yang masih mau memandikan jenazah kita kalau kita meninggal dunia nanti, membersihkan kotoran di badan kita ini, menutup aib yang tampak di matanya saat itu. Semoga anak kita menjadi anak soleh dan solehah, anak yang masih mau pikul keranda jenazah kita ke liang lahat dengan penuh doa, anak yang masih mau mendoakan kita ketika kita bersamanya, dan ketika suatu saat nanti kita meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Semoga ketika saat itu tiba, saat ajal kita tiba, semoga saat itu adalah saat-saat terbaik dalam hidup kita. Saat iman kita yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat amal kita amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memelihara keluarga dan anak cucu kita. Saya berdoa semoga semua yang hadir diberikan berkah, berikan keberuntungan, berikan nasib-nasib yang baik, dikabulkan hajatnya, diberikan kebaikan yang banyak di tahun yang akan datang. Saya berdoa kepada semua yang hadir, semoga Allah limpahkan kebaikan. Semoga Allah melihat dalam hati dan jiwa kita saat ini, jiwa yang gelisah, jiwa yang ragu-ragu, jiwa yang lemah tanpa pertolongannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah jiwa kami semua. Jadikan jiwa kami jiwa yang Engkau sayangi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami semua. Ampunkan semua dosa dan kesalahan kami. Bijaksanai semua kelalaian kami. Terimalah semua tobat kami. Terimalah semua amal kami dengan segala kekurangannya. Ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami semua hamba-hamba yang Engkau sayangi. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.